Shalom Bapak Ibu yang saudara yang terkasih dalam Kristus, yang saya hormati Ketua Umum PSBB Ministry, yang saya hormati para tim WAK dari PSBB Ministry, dan yang saya hormati para hadirin yang hadir pada saat HUT PSBB Ministry yang kelima tahun. Saya selaku Dewan Pembina mengamati dan memberikan respon bahwa setiap pagi jam 7 saya lihat Zoom itu selama ini PSBB Ministry menabur, saudara. Menabur dengan apa, saudara? Menabur dengan firman Tuhan, ya. Di dalam Galatia 6 ayat 6, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Inilah saya meresponi visi misi dari PSBB Ministry yang dengan tekun ya menabur firman Tuhan tiap pagi ya selama 5 tahun berturut-turut. Puji Tuhan, kami dukung karena firman Tuhan ini adalah Tuhan sendiri ya. Jadi kalau kita memberitakan firman Tuhan, banyak jiwa-jiwa dipulihkan. Di dalam Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan tuainya. Apa manfaat daripada menabur firman, saudara? Menabur pengajaran firman Tuhan di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, ya. Orang-orang yang menentang Tuhan, orang yang tidak percaya pada Tuhan, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara yang kasih dalam Kristus, di dalam Mazmur itu kita membagi dua orang. Yang pertama orang fasik dan yang kedua orang benar. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Siapakah orang fasik itu, saudara yang kasih? Kita gambarkan sebagai sekam. Sekam itu artinya bulir-bulir padi, ada kulitnya, dan kulit itu kalau dimasukin ke dalam mesin perontok gabah, maka dia akan berterbangan dengan sendirinya. Ya, dia mudah rapuh, kosong, ditiup angin, tidak punya masa depan, saudara. Ya, tapi orang-orang yang menabur dengan kebenaran firman Tuhan, pohon yang ditanam akan berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Saudara yang kasih dalam Kristus, kita lihat pandangan orang fasik dan orang-orang iman Kristen. Yang pertama, orang fasik mempunyai pemikiran kebenaran itu relatif, suka berubah-ubah, saudara, tidak tetap. Tapi firman Tuhan, kebenaran absolut dalam firman Tuhan, ya dan amin, selama-lamanya, saudara. Yang kedua, identitas ditentukan sendiri oleh orang-orang fasik berdasarkan kemampuan sendiri. Ya, saudara lihat orang yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, akhirnya bagaimana, saudara? Ya, kebahagiaannya semua serba semu. Dan yang orang mengandalkan iman, ya, identitas diterima dari Kristus, yaitu kasih anugerah Kristus secara cuma-cuma, sehingga dia memberikan kekuatan, yaitu Roh Kudus untuk memimpin hidup ini. Orang yang fasik yang ketiga adalah bebas tanpa aturan, ya. Tetapi orang yang beriman hidup dalam kebenaran firman Tuhan, janji-janji Tuhan, perintah Tuhan, ya, kompas kehidupannya firman Tuhan. Dan orang fasik emosi adalah kompas moral, sedangkan orang beriman firman adalah kompas kehidupannya, saudara. Dan orang fasik semua jalan sama, ya. Tapi iman hanya satu jalan menuju hidup kekal. Saudara yang kasih dalam Kristus, kita juga melihat bahwa firman itu Mazmur 1 ayat 3 seperti pohon yang ditanam di aliran air. Di dalam Yohanes 4 ayat 14, air hidup yang memancar terus, dan pemenuhan dalam Kristus Yesus adalah sumber air kehidupan sejati. Di dalam Mazmur 1 ayat 3 juga berbuah tepat waktu. Di dalam Yohanes 4 ayat 14, hidup kekal yang terus mengalir, dan pemenuhan dalam Kristus hidup bermakna dan berbuah untuk kekekalan, bukan di dunia saja, tapi kita hidup kekal di surga. Mazmur 1 ayat 3 berkata, tidak layu daunnya,
Yohanes 4 ayat 14, tidak haus selama-lamanya karena air kehidupan yang memancar terus, dan pemenuhan dalam Kristus, jiwa dipuaskan oleh kasih dan anugerah Kristus. Itulah saudara kasih, pentingnya menabur dalam firman, ya, sehingga hidup kita berubah. Dulu saat belum mengerti Injil dan mengandalkan diri sendiri, sekarang karena kita telah menerima kasih karunia Allah. Dulu kita penuh kemarahan serta tidak pernah puas. Sekarang kita hidup dalam kepuasan serta penuh rasa syukur, ya. Walaupun kita sakit, walaupun kita ketipu orang, walaupun kita difitnah orang, walaupun kita dibenci orang, kita hidup dalam kepuasan serta penuh rasa syukur. Dulu kita penuh kebencian dan selalu menghakimi, ya. Tapi sekarang menerima, ya, dan kerendahan hati. Dulu hidup dalam dendam dan kepahitan, ya. Sekarang mengampuni orang yang bersalah. Itulah saudara, pemberitaan firman ini. Taburlah dengan firman Tuhan. Kami mendukung visi misi PSBB Ministry yang sudah berulang tahun, 5 tahun tetap eksis karena menaburnya firman Tuhan tiap pagi jam 7 melalui Zoom, ya, sampai jam 9 malam. Dan apa yang saudara? Sekam budaya masa kini memberikan berbagai macam nasihat yang terlihat memiliki makna yang begitu dalam, tapi ujungnya berpusat pada diri sendiri. Tapi Kristus yang menjadi pusat dan dorongan utama, maka itu hanyalah sebuah sekam kekosongan, ya. Jadi kita harus fokus kepada Kristus yang menjadi pusat dorongan utama, bukan kepada sekam. Akhir kata, kami atas nama Dewan Pembina PSBB Ministry mengucapkan selamat HUT 5 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.